Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Hari Senin tanggal 4 Oktober. Kembali kita akan membaca firman Allah yang terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudara yang kekasih, bagian terakhir dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, bagaimana sikap mereka bahwa membuktikan bahwa saudara, kita sebagai orang yang beriman kepadanya sungguh-sungguh mencari Dia atau mencari Tuhan. Saudara-saudara, tidak peduli berapa banyak ya kita sebagai orang percaya mungkin tahu isi Alkitab. Kita sering baca Alkitab. Tapi jika kita tidak pernah terbuka untuk menerima firman di hati kita, maka sebenarnya kita itu tidak pernah dapat dikatakan tidak pernah memiliki iman. Mari kita baca dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Saya akan baca Roma pasal 10 ayat yang ke-8 mulai berkata demikian. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ayat 16 dan ayat 17. Tetapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran
dan pendengaran oleh firman Kristus. Jelasnya firman Allah yang kita baca. Bagaimana orang atau orang percaya yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tadi saya katakan tidak peduli berapa banyak kita tahu isi Alkitab, kita baca mungkin setiap hari. Tapi jika kita tidak pernah terbuka untuk menerima firman di hati kita masing-masing, maka sebenarnya kita tidak memiliki iman sesuai Roma pasal 10 tadi ayat 8 sampai ayat yang ke-17 ya. Jadi tidak seberapa yang kita telah tidak seberapa yang kita alami masalah pergumulan dalam dunia ini dengan apa yang telah kita terima, yaitu keselamatan. Sebab itu saudara-saudara jangan kita ukur dengan kegiatan. Jangan kita ukur dengan terlibatnya kita dalam setiap kegiatan pelayanan yang ada di dalam gereja. Bahkan mungkin juga kita berpikir sudah sekian tahun Tuhan saya jadi pengurus. Itu bukan menjadi jaminan bagi kita bahwa kita ini adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Bahwa saudara saya adalah sungguh-sungguh mencari Dia. Sebab itu pagi hari ini biarlah kita menyadari bahwa Allah menginginkan saya, saudara, semakin lebih bersungguh-sungguh mencari Dia, bukan karena kegiatan, bukan karena pengurus di dalam satu pelayanan yang ada di gereja. Tapi jika kita semua tidak setia dan tunduk bahkan taat pada perkataan-perkataan firman, maka segala kegiatan pelayanan kita itu sia-sia. Sebagai mungkin pengurus sudah bertahun-tahun semua itu tidak ada artinya. Seringkali kita masuk gereja karena terikat dengan pelayanan atau kita terikat karena jabatan Tapi saat ini diingatkan bagi kita, mari kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau benar-benar melakukan semua atas dasar kebenaran firman Allah. Karena kalau hanya sekedar kegiatan yang rutinitas kita buat atau kegiatan pelayanan yang rutinitas seringkali itu kita lakukan karena terikat dengan pelayanan yang sudah ditentukan bagi kita. Sebab itu yang paling penting bagi kita, adakah saya saudara bersedia tunduk dan taat pada perkataan-perkataan firman, maka segala kegiatan pelayanan kita tanpa tunduk dan taat kepada perkataan firman itu semua sia-sia. Karena saya saudara mungkin menjalankan di atas dasar kebenaran diri sendiri kebenaran diri sendiri yang menyimpang dari sasaran Tuhan. Roma 10 kita akan baca ayat 2 dan 3 dikatakan demikian Roma 10 ayat 2 dan 3, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri,
maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Pagi hari ini, biarlah saya dan saudara kita semua menyadari bahwa kita perlu untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Adakah saya, adakah kita semua sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Luar biasa kasih-Nya bagi kita semua. Biarlah di hari yang baru ini kita mau melakukan kebenaran firman, bukan melakukan kebenaran diri sendiri. Tujuan iman diberikan Allah kepada kita bukan untuk melakukan mujizat tapi untuk hidup dalam perkenanan Allah. Sebab iblis juga bisa melakukan mujizat, tetapi iblis tidak pernah dapat perkenanan Allah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa sebelum kita melakukan segala aktivitas di hari ini. Segala puji, hormat, dan syukur kami datang kepadamu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena kasih-Mu, kami boleh ada sebagaimana adanya. Firman-Mu kembali ya Tuhan mengingatkan kepada kami. Biarlah kami sebagai orang yang beriman kepadamu semakin lebih bersungguh-sungguh kepadamu dengan melakukan kebenaran firman-Mu, bukan kebenaran diri sendiri ya Tuhan. Begitu banyak yang kami lakukan kegiatan-kegiatan pelayanan di dalam gereja, tetapi ya Tuhan seringkali kami lakukan itu ya Tuhan karena tugas kami. Tapi saat ini Tuhan, kami mau lebih bersungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Bukan keterikatan dalam pelayanan, tapi benar-benar hati kami ya Tuhan beriman kepadamu untuk menjadi hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kuduskan, sucikan hidup kami ya Tuhan, sehingga menghadapi pergumulan, tantangan, godaan dunia, kami kuat di dalam Engkau. Bagi umat-umat-Mu ya Tuhan yang akan pergi bekerja, membuka usaha, bahkan dalam pendidikan mereka, Engkau campur tangan di dalam segala hal. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sebentar ada doa mulai pada jam 6 sore. Kita akan lakukan di rumah masing-masing. Dan jangan lupa kita akan berdoa bagi bangsa dan negara, bagi pekerjaan Tuhan di berbagai-bagai tempat, dan juga rumah tangga orang-orang percaya. Haleluya.